Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to my first online meeting. Selamat datang di meeting online kita yang pertama. Ini adalah pertemuan untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 9.20 lah. Anggap ini jam pertama lah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang complex sentence. What is complex sentence? Oke, kalau kalian ingin tahu, Miss di bukunya halaman berapa? Di bukunya ada di halaman ke-64. Ya, tentang complex sentence. Tapi before I explain about complex sentence, I will review about another sentence. Saya akan mereview sentence sebelumnya. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara-suara yang berisik ya, karena ini video ini adalah sudah percobaan kesekian untuk merekam sebuah video, jadi maklumi. Oke, let's move ke macam-macam sentence. Sentence itu ada 3, yaitu simple, compound, sama complex. Simple itu apa? Seperti yang saya bilang, setiap kalimat atau setiap klausa pasti terdiri dari satu subjek dan satu verb. Pasti itu. Kalau namanya kalimat atau klausa, pasti subjeknya satu dan verbnya satu. Next, contohnya seperti apa? Ini contohnya. She studies. Subjeknya apa? Subjeknya itu adalah she. Verbnya apa? Study. Miss, di situ verbnya study. Kenapa? Jawabannya studies. Remember, di sini subjeknya adalah she. Karena she suka S, jadi dia ada kata S-nya. Makanya she studies. Next example, ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang simple sentence. Remember, simple sentence doesn't mean the sentence is short. Simple sentence itu tidak berarti bahwa kalimatnya pendek. Jadi kalimatnya panjang pun kalau dia cuma memiliki satu subjek, satu verb, maka dia adalah simple sentence. Kita sudah belajar untuk mencari jawaban dari soal seperti itu bagaimana kemarin. Now let's see compound sentence. Compound sentence itu adalah dua kalimat yang digabungkan, dua klausa yang digabungkan, atau dua simple sentence yang digabungkan. Maksudnya apa? Lihat, ini adalah subject with verb, simple sentence pertama, atau kita bisa sebut kalau ini namanya klausa. Subject with verb itu klausa. Subject sama verb, kemudian ada konektor. Kemudian ada subject sama verb lagi. Connect, remember yang seperti Miss bilang bahwa jika ada satu batu bata ingin ditempelkan dengan batu bata yang lain, harus ada konektor di sini, harus ada konektornya. Contoh, she studies and I apply a quicker. Klausa pertamanya she studies, klausa keduanya adalah I apply a quitter. Digabung jadi she studies and I apply quitters. Next, kita lanjut ke complex sentence. Adverb clause. Kita langsung lompat ke halaman 69 karena adverb clause itu adalah kalimat yang paling mirip dengan compound sentence. Kenapa? Karena memangnya gitu. Ada dua tipe. Tipe pertama yaitu subjek utama. Subjek pertama lah, terserah, tapi saya menggunakan kalimat subjek utama, atau ini klausa utama. Subjek utama ketemu verb utama, kemudian ada konektor, kemudian ada subjek kedua, ada verb kedua. Lihat, di sini ada dua klausa kan? Ini klausa pertama, ini klausa kedua. Ada konektornya ada. Kita lihat. I will sign the check before you leave. Subjeknya ada berapa? Lihat, subjeknya ada I itu subjek kan? Sama you, ada dua subjek nih. Lihat, verbnya ada berapa? Verbnya ada 1, ada 2. Oke.
maka dia butuh konektor. Ini konektornya, before. I will say, subjek utama. Ini subjek utama. Oke, pointer aja. Ini subjek utama. Pointernya berubah warna. Ini subjek utama. Hilang dong. Laser pointer. Ini subjek utama, ini verb utama, kemudian ada konektor, ada subjek kedua, verb kedua. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua seperti apa? Mirip, hanya diganti saja tempatnya. Kalau yang kedua, konektor, subjek kedua, verb kedua. Ada koma di sini. Kemudian disambung subjek utama dan verb utama. Before you leave. Before itu adalah konektor. You adalah subjek. Meskipun sama-sama di depannya, tapi kalau dia dekat dengan konektor, maka dia adalah subjek kedua. Verbnya juga verb kedua. Dan koma, subjek utamanya I, verb utamanya will, signs. Jadi bedanya hanya pertukarannya saja, hanya posisinya saja yang berbeda. Sama di sini ada komanya. Oke, poinnya adalah cuman ini. If there are two clauses in a sentence, there must be a connector. Kalau ada dua klausa atau lebih, dua atau tiga atau lebih dari dua klausa dalam satu kalimat, kayak tadi tuh ada koma dan lain-lain, maka there must be a connector. Pasti ada konektornya. Pasti ada konektornya. Pasti ada penghubungnya. Next, konektornya seperti apa sih? Kalau adverb itu konektornya mengikuti ini. Ada adverb time. Dia menjelaskan tentang waktu, hubungannya kalimat satu dengan kalimat kedua itu waktu. Kemudian cause, sebab akibat. Dan condition, if, keadaan. Kontras, pertentangan. Place itu menyatakan tempat. Jadi ada time, cause, condition, contrast, and place. Ini adalah semuanya adalah konektornya. After, as long as, etc. You can read it. Contohnya adalah she studies because she will pass an examination. She studies di sini adalah klausa utama. Dengan subjek utamanya she, verb utamanya studies. Ada konektornya? Ada konektornya di sini. Karena dia berhubungan dengan sebab akibat, maka konektornya adalah because. Dan ada she will face. She itu adalah subjek kedua, will face-nya verb kedua. Sama dengan coronavirus. The coronavirus itu adalah subjek utama, can-nya adalah verb utama. Dia ada koma di sini. Maka dia adalah konektor. Maka dia you-nya subjek kedua, must be-nya verb kedua. Contoh selanjutnya. As long as itu adalah konektornya di sini. Maka dia di sini adalah the governments itu adalah subjek kedua dengan alert-nya sebagai verb kedua. Dan we-nya sebagai subjek utama, have-nya sebagai subjek utama. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang ini, kalian bisa langsung mengikuti quiz yang akan muncul. Kalau tidak, kalian bisa langsung skip saja. Oke. Next, bentuk pertanyaannya seperti apa sih dalam TOEFL? Biasanya bentuk pertanyaannya seperti ini. Bla 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 was late. I missed the appointment. Kita lihat di sini. Wah, ini ada verb nih, jelas verb. Maka kita serve. Ada satu verb. Kemudian ada koma. Maka kalau udah ada koma berarti dia klausa yang berbeda. Dari sini bisa lihat, wah, berarti dia butuh sesuatu nih. Tapi just for to make sure, kita lihat ada subjeknya lagi nggak? Oh, ada I. Ada subjek utamanya, ada miss, ada verb utamanya. Maka bulat deh, dia membutuhkan konektor dengan subjek yang kedua. Maka I jawabannya salah, because jawabannya salah, the train juga jawabannya salah. Yang benar adalah since. Contoh soal yang kedua. Will get a good grade on the exam provided
Will itu bukan auxiliary ya, tapi nama orang sepertinya. Jadi will itu adalah subjek nih, subjek satu, subjek utama. Get-nya juga ada verb nih. Wah, aman dong, nggak ada subjek sama verb yang lainnya kok. Tapi tunggu dulu, lihat ada konektor nggak sih di sini? Kalau subjek sama verbnya udah ketemu, cari ada konektor tidak. Ternyata samping titik-titik ada provided nih. Provided itu adalah konektor. Berarti dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan dua kata lagi, yaitu subjek sama verb. Maka studying salah, study salah, to study juga salah. Jawabannya adalah D. You study. You sebagai subjek, study sebagai verb. Oke. Sebelah sini, kalian boleh langsung mengerjakan halaman 69, yaitu exercise 6, number 1 until number 10. Nanti jawabannya kalian bisa masukkan ke dalam pertanyaan yang akan keluar ini. Kalian hanya type, kalian hanya ketik jawabannya saja. Misalkan nomor 1 jawabannya A, ya udah kalian ketik aja A. Nomor 2 jawabannya C, ya udah kalian ketik saja C. Nanti resultnya akan keluar di Miss. Jadi Miss tahu siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan.